Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan lanjutin rangkuman novel Mougakuin no Futigeusa yang udah sampai volume 12 atau lanjutan animenya part 26. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau jelasin dulu apa itu Silver Sea atau Laut Suci Ginsui, karena banyak dari kalian yang mungkin salah mengartikan apa itu Laut Perak. Jadi semua alam semesta yang ada di Mougakuin itu ada di dalam Laut Perak sejauh ini. Atau gelembung-gelembung yang ada di dalam Laut Perak itu isinya adalah alam semesta, termasuk alam semesta tempat Anos tinggal atau dunia Militia. Apakah satu gelembung sudah bisa dikategorikan sebagai alam semesta? Harusnya sih iya. Kita ambil contoh aja gelembung dunia Militia yang ada di lapisan terdangkal. Kita sejauh ini sudah diperlihatkan kalau di dunia Militia ada bumi, bulan, dan matahari, dan juga terdapat alam dewa yang begitu luas. Dan bahkan setiap dewa memiliki satu dunia perlindungannya masing-masing di langit biru. Lalu ada alam semesta yang lebih dalam lagi, yaitu tempat Gear Equest atau inti dunia Militia itu sendiri. Jadi satu gelembung saja sudah mampu menampung ribuan dunia. Contohnya, Misa pernah membuatkan dunia Tegazishi atau arena pertarungan Anos melawan Equest. Dunia yang dilapisi dunia lagi dan lagi, sampai ribuan dunia atau malah lebih. Dan itu pun masih di dalam satu gelembung dunia Militia. Nah, sedangkan gelembung dunia Militia berada di lapisan terdangkal di Laut Perak, dan ada gelembung lain yang tak terhitung banyaknya di lapisan itu. Lalu ada banyak lapisan yang lebih dalam lagi di Laut Perak, dan otomatis gelembung yang ada di lapisan dalam akan jauh lebih kuat lagi dari lapisan yang ada di atasnya. Dan di setiap lapisan saja sudah terdapat gelembung yang tak terhitung banyaknya. Nah, itu semua ada di dalam Silver Sea atau Laut Perak guys. Dan semua energi atau kekuatan yang menjadi sumber dari semua kehidupan seolah tumpah dan mengalir di Laut Perak. Kalau soal tingkatan lapisan di Laut Perak, gue udah pernah jelasin di video sebelumnya, atau kalau ada yang masih ingat, kalian bisa komen aja di bawah. Berarti, apakah Silver Sea udah bisa disebut sebagai Hyperverse? Mimin gak mau debat masalah itu, kalian bisa cari sendiri, atau yang paham bisa kasih pendapat di kolom komentar guys. Gue sengaja jelasin Silver Sea lagi biar nanti kedepannya kita bisa enak memahami alur ceritanya. Karena Anos dan kawan-kawan terus memasuki dunia yang ada di lapisan dalam, dan bahkan jurang dunia yang berada di lapisan dalam banget, atau lapisan tempat dunia Evezenio berada. Oke, mari kita masuk ke cerita utamanya. Di cerita sebelumnya, Anos sudah mengikuti pengadilan 6 suci, dan hasilnya Anos dan dunia Militia tidak akan ditahan sementara, tapi Anos akan tetap diawasi untuk kepentingan penyelidikan Pablo Hitara. Dan setelah itu, Anos masih ngobrol dengan Paddington yang sudah menyelamatkan Luna. Bahkan Paddington menceritakan semua masa lalunya pada Anos, karena Paddington tahu kalau Anos adalah keponakannya. Jadi ternyata awalnya Paddington adalah penduduk dunia Evezenio yang bereinkarnasi ke dunia humanoid. Dan saat ini tubuh Paddington hanyalah boneka yang diciptakan oleh dewa utama dunia humanoid, agar akar Paddington tetap berada di dunia humanoid. Karena akar Paddington terikat dengan Evezenio. Tapi dewa utama humanoid bisa mengendalikan benang takdir, makanya Paddington bisa terlepas dari Evezenio. Di akar Paddington terdapat kekuatan dewa dan iblis, karena setengah dari kekuatan dewa utama dan setengahnya tetap akar aslinya yaitu iblis. Paddington menceritakan kalau dia sudah sangat lama mencari adik perempuannya. Bahkan dia sudah menjelajahi dunia yang tak terhitung banyaknya hanya untuk mencari adiknya. Karena dirinya terus mempercayai kalau adik perempuannya akan bereinkarnasi entah itu di dunia apa. Selama ribuan tahun dirinya terus mempercayai itu walaupun belum juga menemukan reinkarnasinya. Banyak orang yang sudah menertawai kepercayaan bodohnya itu, karena ternyata kebanyakan dunia di Laut Perak itu tidak memiliki sistem reinkarnasi guys. Jadi jika ada yang mati, akarnya tidak akan bereinkarnasi. Beda halnya dengan dunia Militia yang hampir semua penduduknya adalah reinkarnasi orang sebelumnya, atau orang itu-itu aja yang ada di dunia Militia. Karena dari awal dunia Militia memang menyimpang, atau beda dengan dunia lain pada umumnya. Hampir sedikit sekali orang yang mempercayai reinkarnasi di luar dunia Militia karena memang jarang sekali kasusnya. Tapi akhirnya di hari itu Paddington menemukan adik perempuannya yaitu Mama Anos atau Luna Artenon. Mereka berdua sama-sama berasal dari Evezenio dan keluarga Artenon di masa lalu. Saat itu Paddington menanyakan apakah Luna masih ingat dengan kakaknya. Tapi Luna hanya kebingungan karena tidak mengingat apapun. Tiba-tiba Luna merasakan pusing dan tubuhnya juga panas seperti orang demam. Tapi bukan karena Paddington guys. Lalu Anos menerapkan Levaido untuk memundurkan waktu di tubuh Luna agar sembuh, tapi tidak berhasil. Setelah itu Luna dibawa ke kamar untuk istirahat dan Misa Necron mengecek tubuhnya. Anos dan Paddington juga menemaninya. Paddington lalu menjelaskan kalau sumber bencana mulai terhubung kembali dengan Luna dan mulai mengikis tubuh Luna karena Luna yang sekarang jelas tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Lalu Paddington bertanya apakah di dunia Militia terdapat ras roh.
Anos mengiyakannya. Paddington bilang kalau di dunia Avengenio juga terdapat ras yang mirip dengan roh, yaitu binatang hantu, namun sumber dari kekuatan mereka adalah bencana kehausan yang ada di tepi dunia Avengenio. Tapi konsepnya mirip, kalau roh kan rumor sumber kekuatannya, tapi kalau binatang hantu bencana kehausan. Dan binatang hantu juga mempunyai raja yang disebut Singa Artenon yang juga bersumber dari bencana kehausan. Yang dimaksud kehausan di sini adalah kehausan akan membunuh, menghancurkan, atau nafsu buruk lainnya, guys. Para Singa Artenon memiliki rasa haus seperti itu, makanya mereka cenderung suka mengacau. Dan bencana kehausan itulah yang terhubung dengan rahim Luna Artenon. Sederhananya, Luna Artenon seperti Reno yang menjadi ibu dari semua roh. Namun sebenarnya para Singa Artenon terlahir tidak sempurna, karena Luna sudah lebih dulu meninggalkan Avengenio sebelum para Singa Artenon lahir. Malah bisa dibilang kalau Anos lah yang hampir mendekati sempurna sebagai Singa Artenon karena dilahirkan langsung melalui rahim Luna. Saat itu Paddington mengubah ingatannya sendiri menjadi kristal agar Luna mengingat masa lalunya dan berharap bisa mengendalikan bencana kehausan yang mulai terhubung lagi dengan rahim Luna. Walaupun itu cuma ingatan Paddington, bukan Luna. Tepatnya 18.000 tahun yang lalu di mana hujan tidak pernah berhenti di dunia bencana Avengenio. Hujan yang terus-menerus di sana juga disebabkan karena adanya bencana kehausan di dunia itu. Tidak sedikit orang yang menjadi gila karena tinggal di sana. Hanya orang-orang yang memiliki keinginan kuat dan mampu melawan nafsunya sendiri yang tidak terpengaruh oleh bencana kehausan. Soalnya hampir semua rasa haus yang ada di Laut Perak semuanya mengendap dan berkumpul di dunia Avengenio yang memang terletak di jurang kedalaman. Dan itu sangat berefek pada orang-orang yang tinggal di sana. Saat itu Luna sedang bermain dengan dua binatang hantu yang terus bersamanya, yaitu kucing merah dan biru. Paddington juga menemaninya. Dan sambil berbincang-bincang layaknya seorang adik dan kakak, mereka lalu membicarakan tentang masa depan karena pada saat itu mereka masih remaja. Ternyata dari dulu Luna sudah berkeinginan memiliki keluarga yang biasa saja, memiliki suami yang sederhana dan membuka toko kecil bersama lalu mempunyai anak. Paddington dan Luna juga dari dulu sudah ingin pergi dari Avengenio dan menemukan dunia kecil yang damai. Karena mungkin Avengenio terus dilanda kekacauan, apalagi dengan adanya bencana kehausan. Saat itu Luna sebenarnya juga sudah menyadari kalau bencana kehausan terhubung dengan dirinya, tapi Luna remaja mampu mengendalikan kekuatannya. Kakek Luna juga mendirikan lembaga penelitian binatang hantu dan karena itu juga keluarga Artenon sangat dihormati di Avengenio. Dan kakek Luna mempunyai asisten yang bernama Dominic. Mereka berdua sebenarnya sedang menjalankan penelitian tentang bencana kehausan yang terhubung dengan Luna. Sampai akhirnya Luna tiba-tiba melahirkan Singa Artenon yang mereka sebut sebagai burung Phoenix kelahiran, walaupun Paddington menyebut binatang itu sebagai monster yang sangat mengerikan. Phoenix lahir dari rasa haus keinginan Luna yang dari dulu ingin sekali mempunyai seorang anak. Tapi karena Luna memang terhubung dengan bencana kehausan, jadi Phoenix pun lahir. Walaupun keinginan itu memang dari dulu sudah diterapkan oleh kakek Luna dan Dominic agar Luna melahirkan Phoenix dari bencana kehausan. Dan itulah tujuan kakek Luna dan Dominic mendirikan lembaga penelitian. Saat itu Luna pingsan dan dibawa ke ruang penelitian bersama Phoenix. Luna lalu dipaksa oleh kakeknya dan Dominic untuk merawat Phoenix agar kelahirannya sempurna. Mereka berdua menjelaskan kalau Phoenix akan menjadi Singa Artenon yang akan menghancurkan Laut Perak jika Luna mau melahirkannya dengan sempurna. Karena secara tidak langsung Phoenix adalah makhluk yang keluar dari jurang bencana. Awalnya Luna masih bingung kenapa dirinya bisa melahirkan makhluk itu, tapi setelah melihat Dominic dan kakeknya, akhirnya Luna menyadari kalau mereka berdua sudah tidak waras. Mereka berdua berniat mewujudkan Singa Artenon yang mampu menghancurkan Laut Perak dengan memanfaatkan rahim Luna yang terhubung dengan bencana kehausan. Dan cuma itu ingatan Paddington tentang masa lalu Luna, guys. Tapi bisa dipastikan kalau saat itu Luna meninggalkan Phoenix dan akhirnya Phoenix tidak lahir dengan sempurna. Makanya Dominic terus mencari Luna agar Phoenix lahir dengan sempurna. Sejak saat itu Dominic yang mempunyai kendali penuh pada kekuatan Phoenix dan akhirnya Dominic mengekstrak kekuatan Phoenix menjadi Singa Artenon yang kita kenal saat ini, yaitu Quastria dan satu teman prianya bernama Bobonga dan satu wanita lagi bernama Dragon Artenon. Jadi ada 3 Singa Artenon yang secara tidak langsung lahir dari rahim Luna melalui Phoenix. Tapi karena Luna tidak melahirkannya dengan sempurna, masing-masing dari tubuh Singa Artenon memiliki kecacatannya sendiri. Misal, Quastria aslinya tidak memiliki mata, guys. Dia menggunakan mata tiruan yang dibuat dari kekuatannya sendiri. Lalu Bobonga tidak memiliki lengan kanannya dan Naga Artenon tidak memiliki kedua kakinya. Karena sebagian tubuh mereka masih tertinggal di dalam rahim Luna yang terhubung dengan bencana kehausan. Walaupun ketiga Singa Artenon bisa menutupi kecacatan mereka dengan kekuatannya, tapi jika saja Phoenix dilahirkan sempurna oleh Luna, udah pasti kekuatan mereka nggak ada obat.
Dan saat ini mereka semua di bawah kendali Dominic karena kakek Luna sudah mati atau malah dari awal memang dikendalikan oleh Dominic. Tentu saja Dominic juga keturunan keluarga Artenon. Kita kembali lagi ke timeline saat ini. Setelah melihat sedikit masa lalunya, Luna menangis karena sedikit mengingat hal tabu itu. Tapi dia tetap belum ingat semuanya dan belum mampu mengendalikan kekuatannya. Tubuhnya juga terus melemah dan jika dibiarkan hidupnya akan terancam. Saat itu Parrington menyarankan Anos untuk pergi ke Evezenio dan melenyapkan Dominic sekaligus Poinic agar hubungan Luna terputus dengan singa Artenon dan bencana kehausan. Dan tubuh Luna tidak lagi dibebani oleh keberadaan Poinic yang saat ini berada dalam kendali Dominic. Parrington menduga kalau Dominic pasti sudah melakukan sesuatu pada Poinic yang masih terhubung dengan rahim Luna. Tapi Parrington bilang kalau memasuki Evezenio tidaklah mudah karena dunia itu sangat tertutup untuk orang luar. Apalagi di sana ada laut pohon yang tidak bisa diganggu-gugat dan mengelilingi Evezenio, tapi bukan punyanya dua raja guys, melainkan milik dewa utama dan kepala dunia Evezenio. Orang itu bernama Isaac yang menjadi dewa utama sekaligus kepala dunia. Isaac itu setengah iblis setengah dewa guys, dan dia sangatlah kuat, bahkan dari dulu dia hanya tertidur. Tapi dengan keberadaannya saja laut pohon di sana sampai ditetapkan sebagai laut pohon yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena jika Isaac sampai terbangun, dirinya akan mulai mengacau dan tidak jarang melenyapkan dunia-dunia yang ada di lapisan dalam. Bahkan dia melakukannya dengan sangat mudah. Dan itu dunia di lapisan dalam loh guys, yang perbandingannya udah jauh banget dengan lapisan dangkal atau menengah. Mungkin jika dibandingin sama Mytilein, Isaac bisa lenyapin Mytilein sambil ngopi. Anos yang baru mendengar ada laut pohon lagi bertanya lebih kuat mana mereka dengan Tuan Dua Raja. Tapi Parrington tidak bisa menjawabnya. Di sini Parrington bilang kalau saat ini Anos tidak mampu mengalahkan Isaac, jadi mending lewat jalur aman aja. Karena jika Anos langsung menerobos masuk ke Evezenio, Isaac pasti akan terbangun karena laut pohonnya mengelilingi dunia itu. Jelas Parrington menganggap Anos lebih lemah dari Isaac karena Anos memang selalu menekan kekuatannya sampai batas maksimum. Parrington mengusulkan Anos untuk menantang dunia Evezenio lewat hierarki laut perak. Dengan begitu Anos bisa memasuki Evezenio. Karena pasti pertarungan akan dilakukan di Evezenio yang lebih dalam dari dunia milik dia. Dan kebetulan Evezenio hanya memiliki satu dunia, berbeda dengan dunia dalam pada umumnya yang memiliki lebih dari satu dunia. Parrington juga bilang akan membantu Anos semampunya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk bisa menyelamatkan Luna. Anos pun menyetujui usulan Parrington dan akan mengusulkan pertarungan hierarki lewat Pablihitara. Saat itu Eldemet sudah di depan pintu dan membawa Balzer yang ingin menemui Anos. Ternyata Balzer juga sedang menyelidiki dunia Evezenio tentang lenyapnya dunia mimpi. Dan dari dulu Evolia memang selalu bermusuhan dengan Evezenio, makanya Balzer mendukung Anos. Di sini Anos bertanya pada Balzer, kenapa dia berbohong saat di pengadilan 6 suci. Jadi saat pengadilan 6 suci berlangsung, Balzer sempat dimintai keterangan tentang laut pohon yang sudah porak-poranda karena pertarungan Anos dan Ronculus. Tapi Balzer berbohong dan memberikan kesaksian kalau dirinya tidak melihat apapun, agar Anos tidak tambah dicurigai. Setelah itu Eldemet pergi melatih semua murid untuk menghadapi pertarungan hierarki laut perak. Singkat cerita, di keesokan harinya Anos sudah mengajukan tantangan lewat Oturu dan perwakilan Evezenio juga sudah datang. Tapi bukan kepala dunianya yang datang, melainkan wakil kepala dunia atau wanita bernama Naga Artenon ditemani oleh dua singa Artenon lain yaitu Quastria dan Bobonga. Gua manggil Naga Artenon dengan sebutan Ryu aja guys, biar gampang. Di mode santainya, Ryu selalu menggunakan kursi roda karena memang tidak memiliki dua kaki. Dia juga bilang akan mewakili Evezenio dalam hierarki laut perak karena Isaac memang sering tidur dari dulu. Makanya Evezenio berada di peringkat 6 karena Isaac tidak pernah ikut dalam bertarung. Tapi dulu Oturu pernah bilang kalau Evezenio pernah menduduki peringkat pertama dengan mudah. Mungkin saat itu Isaac terbangun dan ikut bertarung, tapi karena menang dengan mudah jadi mending tidur lagi aja. Itu pendapat Mimin aja guys. Saat itu Ryu memberi salam pada Anos dan menganggap Anos sebagai adik kecilnya yang tidak cacat. Di sini Ryu sudah tahu kalau tujuan Anos menantang Evezenio hanya untuk mengincar Dominic sekaligus Poinic. Dan Ryu menegaskan kalau dirinya mendukung Anos jika tujuan Anos adalah melenyapkan Dominic. Karena Ryu dan singa Artenon lain juga sudah muak terus dikendalikan oleh Dominic. Dirinya tidak pernah merasakan kebebasan. Karena ternyata Dominic menempatkan semacam rantai yang tidak terlihat pada ketiga singa Artenon. Dan mereka tidak bisa menentang perintah Dominic karena Dominic yang punya kendali penuh pada Poinic atau sumber dari singa Artenon. Bahkan Quastria dan Bobonga sebenarnya tidak membenci Anos, tapi Dominic memasukkan perintah pada mereka untuk selalu membenci Anos dan mencari Luna. Di sini Ryu menceritakan semuanya pada Anos. Dan memang hanya Ryu yang bisa membocorkan hal itu karena Ryu sedikit bisa menentang rantai yang terikat dengan Dominic.
Berbeda dengan Quastria dan Bobonga, mau dipaksa pun mereka nggak akan bisa membocorkannya. Ryu lalu menunjukkan cakar Artenon yang pernah Anos rebut dan menjelaskan kegunaannya. Cakar itu dibuat khusus untuk merobek perut Luna, dan jika itu berhasil, maka dengan sendirinya bagian tubuh mereka yang masih ada dalam rahim Luna akan keluar, atau mereka akan terlahir kembali dengan sempurna. Tapi Ryu bilang tidak terlalu mengharapkan hal itu karena ibu mereka saja tidak pernah mengakui anaknya atau Luna yang mereka maksud. Jadi tujuan mereka hanya ingin terbebas dari kendali Dominic, dan Ryu mengajak Anos untuk bekerja sama. Tapi itu baru penjelasan Ryu karena Anos masih belum mempercayai mereka bertiga. Di sini Ryu bilang kalau 2 minggu lagi dirinya akan menciptakan kesempatan di mana Anos bisa melenyapkan Dominic. Tentu saja dengan rencana yang sudah dibuat Ryu, karena tidak mungkin 3 singa Artenon melawan Dominic terang-terangan. Bagi Ryu, Dominic yang saat ini masih terlalu kuat bagi Anos, karena harusnya Dominic bisa menggunakan sihir Anos. Soalnya Anos juga anak Luna dan terhubung dengan bencana kehausan. Tapi itu sama sekali bukan masalah bagi Anos. Anos bilang terlalu lama kalau harus menunggu 2 minggu, dan Anos juga tidak akan meminta bantuan Ryu. Anos hanya meminta Ryu untuk menerima tantangan hierarki Laut Perak, dan sisanya Anos sendiri yang akan mengurusnya. Intinya Anos akan melenyapkan Dominic sekaligus Poinic agar Luna bisa terbebas. Dan Ryu pun menyetujui tantangan dunia Militia, lalu Oturu membuatkan kontrak untuk mereka. Tapi pertarungan ini bukan untuk merampas embun api, melainkan hanya bersaing peringkat di Pablo Hitara guys. Dan itu pun Anos hanya menuruti saran dari Parrington, dan agar dunia Militia tidak ikut terlibat atau tidak tambah dicurigai atas lenyapnya dunia mimpi. Karena jika Anos langsung menerobos masuk ke Evgenio, udah pasti dirinya akan tambah dicurigai. Dan bisa-bisa dunia Militia akan dimusuhi oleh semua dunia yang ada di aliansi Pablo Hitara. Apalagi saat ini Anos masih dalam pengawasan mereka. Karena Evgenio juga masih salah satu aliansi Pablo Hitara. Singkat cerita, akhirnya pertarungan hierarki akan dilakukan besok di dunia Evgenio. Lalu mereka semua pun pergi, dan Anos menemui Varys dan Misa Necron. Oh iya, Varys Norris sekarang sudah resmi menjadi penduduk dunia Militia lagi guys, dan menyerahkan Balandias pada rekan-rekannya yang ada di sana. Saat itu Anos menyuruh Varys menggunakan Zerita Venus untuk mengantar Misa Necron ke dunia Militia agar sampai lebih cepat. Anos menyuruh Misa Necron untuk menemui Dewa Jejak Sekhmet untuk mencari jejak Luna dan Celis selama di dunia Militia. Karena Anos berpikir kalau Luna memasuki dunia Militia tanpa reinkarnasi, soalnya masih menggunakan nama yang sama saat di dunia Evgenio. Dan dengan kekuatan Sekhmet udah pasti bisa mencari masa lalu apapun di bumi. Varys dan Misa Necron pun segera pergi. Setelah itu Anos menemui Misa Nyasin dan meminjam topeng Avosnya untuk menyembunyikan identitasnya, karena dirinya akan menyamar menjadi orang lain. Setelah itu Anos menggunakan jubah senja yang sama dengan Tuan Dua Raja. Begitu juga dengan kekuatannya juga mirip dengan Dua Raja, karena akarnya memang sudah terhubung dengan tubuh Dua Raja. Dengan kecepatan yang luar biasa, Anos terbang sampai ke laut pohon yang tidak bisa diganggu-gugat, atau tempat Anos bertarung melawan Ronculus. Di sana terlihat ada kepala dunia pikiran dan anggota Pablo Hitara lainnya yang sedang menyelidiki hutan itu. Karena gara-gara pertarungan Anos wilayah itu sampai porak-poranda. Dan dengan menghilangnya Ronculus, aliansi Pablo Hitara jadi berani memasukinya. Tapi saat mereka melihat wujud Anos yang saat ini sudah sangat mirip dengan Dua Raja, mereka langsung melarikan diri ketakutan. Dan pastinya akan melaporkan kalau Dua Raja sudah kembali. Lalu Anos mengelilingi hutan itu, dan ternyata Quastria juga ada di sana. Quastria sangat kaget dan menanyakan apakah Tuan adalah Dua Raja yang sebenarnya. Tanpa menjawabnya, Anos menggunakan Niritsuka Getsu pada Quastria, tapi Quastria tidak mau melawan. Dan Anos pun melepaskannya lagi. Quastria bilang kalau dirinya tidak menyukai Pablo Hitara dan hanya mengikuti dunianya yang memang bergabung. Dia berkata seperti itu mungkin agar Dua Raja tidak mengusirnya, karena Dua Raja kan dari dulu yang menentang adanya Pablo Hitara. Pokoknya di sini Quastria tidak tahu kalau itu adalah Anos. Quastria juga menceritakan banyak hal tentang penderitaannya sebagai singa Artenon dan bilang kalau dirinya sering berada di hutan itu untuk menghabiskan waktunya. Semenjak Dua Raja tidak ada. Awalnya Anos tidak memperdulikannya dan terus mengelilingi hutan itu, tapi Quastria malah ngoceh mulu dan mengikutinya dari belakang. Lalu Anos bertanya pada Quastria, apakah jika dunia Evgenio dilenyapkan, bencana kehausan juga akan lenyap? Tapi Quastria tidak mampu menjawabnya karena tidak pernah kepikiran ada orang yang bisa melenyapkan Evgenio. Setelah itu Anos menyuruh Quastria untuk menyiapkan payung. Lalu Anos menggunakan Dogba Azebara dan menaiki pedang gandanya sambil melesat keluar gelembung dengan sangat cepat. Ketika sudah berada di luar gelembung, Anos menggunakan Morara Tenso Guenas untuk menggenggam air cahaya di Laut Perak dengan sangat banyak.
dan membawanya masuk ke lembung lagi lalu melemparkan air cahaya itu ke laut pohon. Seketika laut pohon dihujani air cahaya kecil setajam pedang, hingga laut pohon memancarkan kekuatan magisnya kembali dan kapal Lonelia mulai terlihat. Itulah tujuan Anos datang ke tempat itu, yaitu untuk menghidupkan kembali kapal super besar Lonelia milik dua raja. Quastria sampai kerepotan menahan hujan cahaya laut perak karena Anos bergerak dengan sangat cepat dan hanya menyuruhnya menggunakan payung. Kalau tidak sekuat Quastria udah pasti mati. Quastria itu sebenarnya kalau digambarin cantik kayak Sasa rambutnya guys. Setelah itu Anos menancapkan pedang gandanya dan menghidupkan kembali kekuatan dari kapal Lonelia. Tapi setelah dirasa sudah bisa digunakan kembali, Anos meninggalkannya lagi dan melesat ke benua terapung Pablo Hitara. Tentu Anos menggunakan kecepatan yang gak ada obat, agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah melepas penyamarannya, Anos menemui mamanya lagi karena pada saat itu Luna mulai mengingat kembali masa lalunya. Oke, kita lanjut ingatan yang tadi guys. Ternyata Mama Anos memang segera melarikan diri bersama Parrington dan akhirnya sampai ke pelabuhan Neveli atau tempat kapal berlabuh untuk melintasi dunia di Laut Perak. Pada saat itu mereka bertemu dengan pria yang sedang rusuh di pelabuhan dan pria itu juga memegang Evans Mana. Namanya adalah Baron Lebrahad atau yang saat ini menjadi Raja Suci dunia Hivolia. Tapi saat itu Baron masih menjadi Pangeran Suci dan mungkin masih nakal-nakalnya. Karena Hivolia memang selalu bermusuhan dengan Evesenio dari dulu. Tapi Baron yang melihat Luna sedang kesusahan malah menolongnya dan akhirnya mereka sama-sama melarikan diri dari penjaga. Setelah mengobrol cukup lama dan Luna menceritakan semuanya pada Baron, akhirnya Luna meminta Baron untuk menebas rahimnya menggunakan kekuatan Evans Mana agar Luna terputus dari bencana kehausan walaupun nyawa Luna taruhannya. Tapi Luna memilih untuk tidak melahirkan monster yang akan menghancurkan Laut Perak. Dengan berat hati, akhirnya Baron menggunakan kekuatan Evans Mana untuk memutus takdir Luna, tapi ternyata kekuatan Evans Mana tidak sanggup melakukannya. Dan cuma sampai situ ingatan Luna kali ini. Setelah itu Oturu menemui Anos dan memberitahu kalau aliansi Pablo Hitara akan menyelidiki dunia Militia dan saat ini mereka akan segera berangkat. Anos yang khawatir menyuruh Sin dan Misanya untuk kembali ke bumi dan menyuruh Faris dan Misa Necron untuk kembali ke Pablo Hitara. Sedangkan Sin dan Misa akan berjaga di bumi. Menurut Anos, Misa Necron pasti sudah menemukan jejak Luna melalui Seknet dan Anos ingin tahu kebenarannya. Jadi Sin dan Misa akan bertukar dengan Faris dan Misa Necron guys. Di keesokan harinya anggota Mauga Queen sudah berada di kereta Raja Iblis dan siap menuju Evesenio untuk bertanding. Balzer dan Parrington juga ikut di kereta Raja Iblis. Tentu saja mereka menyamarkan diri agar tidak diketahui oleh Oturu. Tujuan Balzer menyusup adalah untuk mencari dalang lenyapnya dunia mimpi di Evesenio. Sedangkan Parrington akan memberi petunjuk jalan pada Anos agar bisa sampai ke Dominic. Karena hanya Parrington yang paham Evesenio. Anos juga terlihat duduk di kereta Raja Iblis, tapi sebenarnya itu cuma tubuh kedua Anos yang Anos kendalikan menggunakan pikiran paralel. Kalau Anos yang asli saat ini sedang menyamar menjadi dua raja dan sudah siap meluncur menggunakan Lonelia. Ayah dan mamanya juga Anos bawa. Singkat cerita, kereta Raja Iblis sedang meluncur dipandu oleh Oturu yang menaiki paus besar Gigilia. Ini binatang sebenarnya monster yang hidup di Laut Perak, tapi mereka nurut sama Oturu. Setelah meluncur cukup lama, akhirnya mereka sampai di gelembung dunia Evesenio dan ada lubang seperti jalan untuk memasukinya. Dunia Evesenio itu sangat besar guys. Bahkan satu danau besar di sana bisa menampung satu dunia pada umumnya. Binatang hantu juga terlihat di mana-mana dan sebagian dari mereka bentuknya seperti kura-kura yang cangkangnya sebesar gunung berapi. Pokoknya ngeri-ngeri binatangnya dan itu sangat besar. Salah satu penyu yang punggungnya bisa mengeluarkan lahar juga akan digunakan oleh 3 singa Artenon untuk bertarung. Dan juga binatang hantu lainnya. Hanya 3 singa Artenon yang akan menghadapi seluruh anggota Mauga Queen, itu pun Ryu disibukkan oleh Eldemit. Jadi Meo Aegis, Rei, Naya, Elanor, Enisuni, Sasa, dan semua murid hanya akan menghadapi Quastria dan Bobonga. Sebenarnya Evesenio memiliki akademi dan banyak muridnya, tapi mereka tidak ikut bertarung. Karena menghadapi 3 singa Artenon saja, Mauga Queen sudah kewalahan. Oturu juga sudah melapisi wilayah itu dengan menghalang, jadi mereka bisa mengamuk semaunya. Tapi penghalangnya tidak sampai satu dunia karena dunianya sangat besar. Dan pertarungan hierarki Laut Perak sudah dimulai. Tapi pertarungan kali ini tidak harus membunuh ketuanya untuk bisa menang. Jadi Oturu akan memberikan embun api pada kedua kubu. Kalau embun api Mauga Queen berada di kereta Raja Iblis, nah embun api milik Evesenio berada di cangkang penyu raksasanya. Jika salah satu dari mereka bisa merebutnya, maka itulah pemenangnya. Dengan cara menghancurkan kereta Raja Iblis atau cangkang penyu raksasa agar embun apinya keluar. Bobonga dan Quastria mulai menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Sebenarnya mereka sangat kuat guys.
Tapi karena sebelumnya yang melawan mereka adalah Anos, jadi mereka terlihat lemah. Dulu Bobonga saat memasuki dunia Militia, dia menekan kekuatannya karena jika melepas kekuatannya udah pasti dunia Militia akan lenyap. Apalagi saat ini mereka dekat dengan sumber kekuatan mereka, yaitu bencana kehausan. Saat pertarungan sedang berlangsung, kapal besar Lonelia masuk ke Evezenio melalui jalur yang tadi digunakan mereka, beserta laut pohon yang ada di dalamnya. Jelas semua orang kaget saat melihatnya karena yang mereka tahu itu adalah dua raja. Otoru yang melihatnya langsung melapor pada pihak Pablihitara karena dua raja memang sangat disegani. Apalagi Lonelia sampai masuk ke satu dunia, jelas mereka mengira kalau dua raja akan melenyapkan Evezenio. Bahkan Paddington sampai melapor pada Anos karena tidak tahu kalau Anos yang sedang mengendalikan Lonelia. Mereka semua tahunya kalau Anos masih berada di kereta Raja Iblis karena Anos memang tidak bilang pada siapapun. Tapi akhirnya Anos memberitahu Paddington dan meminta Paddington untuk menunjukkan tempat Dominic berada. Di dunia Evezenio terdapat genangan air yang sangat besar karena dunia itu dari dulu memang selalu hujan sampai saat ini tidak pernah berhenti. Dan di jurang genangan air itu terdapat bencana kehausan yang terhubung dengan Luna. Lembaga penelitian binatang hantu juga ada di dalam genangan itu, tapi tidak terlalu dalam karena bisa terhisap oleh bencana kehausan. Dan sudah pasti Dominic ada di tempat itu karena Paddington bilang kalau Dominic hanya keluar setiap 100 tahun sekali. Lalu Anos dengan penyamaran dua rajanya membawa Lonelia menerobos masuk ke dalam genangan air itu. Setelah sampai cukup dalam, akhirnya terlihat ada naga super besar dengan cangkang di punggungnya dan dalam cangkang itulah lembaga penelitian berada. Di sana juga terdapat penjaga yang cukup kuat, tapi dengan sigap Anos mengalahkan mereka semua lalu menggunakan siden dengan skala besar untuk membuat cangkang naga retak dan Anos memasukinya. Setelah berkeliling cukup lama sambil mengalahkan penjaga yang ada di sana, akhirnya Anos menemukan ruangan yang mungkin tempat Dominic berada. Saat itu Anos sudah melepas penyamarannya mungkin karena risih. Lalu Anos menghancurkan gerbang ruangan itu dan memasukinya. Tapi setelah sampai di dalam, ternyata tubuh Dominic sudah tertusuk pedang yang lumayan banyak dengan luka yang banyak pula. Anos pun mendekatinya dan mengecek akarnya dan memang baru saja mati. Saat itulah emblem yang dipakai Dominic malah aktif dan merekam kejadian saat Anos berada di sebelahnya. Jadi setiap dunia yang tergabung dalam Pablihitara kan anggotanya menggunakan emblem untuk persyaratan guys. Nah, jika pengguna emblem mati maka otomatis emblem itu akan merekam kejadian di saat-saat terakhirnya. Dan rekaman itu akan otomatis terkirim ke Pablihitara. Pada saat itulah kebetulan emblemnya aktif saat Anos menyentuh tubuh Dominic. Jadi ada yang sengaja menjebak Anos agar Anos semakin dicurigai oleh semua aliansi Pablihitara. Dan pastinya orang yang membunuh Dominic bukan orang sembarangan karena dikatakan Dominic sangat kuat. Dan mungkin saja orang itulah yang sudah melenyapkan dunia mimpi. Menurut Paddington, dalam waktu 1 jam kepala dunia yang tergabung 6 suci akan segera datang ke Evezenio, apalagi Otoru sudah melaporkan dua raja menerobos masuk. Jadi dalam waktu 1 jam itulah Anos harus bisa menemukan dalangnya. Kita pindah dulu ke pertarungan hierarki Laut Perak. Saat itu Sasa dibantu oleh murid lainnya cukup kewalahan menghadapi Quastria karena sekarang Sasa tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh Dewa Kehancurannya tanpa adanya Misa Necron di dekatnya. Sedangkan Rey, Eleanor, Zeza, Enisuni menghadapi Bobonga. Sisanya berada di kereta Raja Iblis untuk menjaga embun api sambil melawan penyu raksasa dan binatang hantu lainnya, dibantu oleh Meo Aegis. Di atas langit, Eldemed dan Naya sedang menghadapi Ryu yang jauh lebih kuat dari Quastria dan Bobonga. Eldemed dan Naya juga sudah berada di mode terkuatnya. Seperti biasa, Eldemed mensummon beberapa dewa ke tempat itu, seperti Dewa Waktu, Dewa Penghalang, dan Dewa Kedalaman Dilfred. Sedangkan Naya sudah bergabung dengan 4 dewa penjaganya dibantu oleh naga besarnya. Hanya untuk menghadapi satu singa Artenon yaitu Ryu. Ketiga singa Artenon memiliki kekuatan yang mirip, hampir dari semua sihir mereka menggunakan atribut api berwarna hitam. Dan api itu seperti bencana yang terus mengamuk. Darah dari singa Artenon juga seperti darah Anos, jika sampai terkena sesuatu maka akan mengarat dan hancur. Di sini Bobonga dan Quastria belum mengeluarkan kekuatan penuhnya karena menunggu Anos keluar dan terus bertanya kenapa Anos tidak keluar. Saat itu Eldemed dan Naya dibuat kerepotan oleh Ryu yang menggunakan senjata sabitnya. Sabit itu seperti counter bagi kekuatan dewa dan Lord Yue milik Eldemed juga tidak mampu mengimbanginya. Ryu sempat menciptakan pusaran bencana dengan api hitamnya dan berhasil menyerap Eldemed beserta semua dewanya. Tapi sebelum terserap sepenuhnya, Eldemed sempat melemparkan tongkat kedalaman Dilfred pada Naya. Lalu Naya menggunakan tongkat itu untuk membongkar pusaran bencana hingga mampu mengeluarkan Eldemed yang sudah sekarat karena sempat terkoyak di dalamnya. Tubuh Naya juga penuh luka karena terus menahan kekuatan tongkat Dilfred.
Dan akhirnya elemen Danaya dibuat sekarat oleh Ryu, tapi Ryu mengakui kalau mereka berdua memang kuat. Di saat tiga singa Arteon disibukkan dengan pertarungan masing-masing, Varys dan Misa Necron akhirnya sampai dan langsung memasuki pertarungan menggunakan Zerida Venus. Dan langsung menggunakan kekuatannya untuk memecah cangkang penyu raksasa lalu mengambil embun api milik kubu Evesenio. Jadi dengan itu pertarungan dimenangkan oleh Mauga Queen. Sebenarnya mereka beruntung aja guys. Coba kalau dari awal tiga singa Arteon mengeluarkan kekuatan penuhnya udah pasti rata Mauga Queen. Itu pun semua anggota Mauga Queen sudah kehabisan semua kekuatan sihir mereka, sedangkan elemen Danaya masih sekarat. Setelah itu Otoru meminta mereka semua untuk istirahat sambil menunggu aliansi Pablo Hitara yang sedang menuju ke Evesenio untuk menghadapi atau mengusir dua raja. Mereka masih belum tahu kalau Anos yang mengendalikan kapal super besar Lonelia. Parrington yang masih berada di dalam kereta juga terlihat cemas sambil terus memandangi menara es yang ada di laut pohon atau tempat Izak tertidur. Tapi kelihatannya Izak memang belum mau bangun. Dan untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Volume 12 ini cukup panjang guys. Jadi ini baru mencapai pertengahan volume 12-nya. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas dari pembahasan ini, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Silahkan subscribe biar Mimin makin semangat buat videonya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.